Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulillah, ini bisa berkumpul untuk sharing-sharing tentang ilmu yang akan kita belajar bersama. Dalam kitab Al-Jamrah ada sebuah hadis yang menerangkan yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, bahwasanya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Menjadi pemimpin tidak harus seorang yang memimpin organisasi, tidak harus seseorang yang memimpin negara, tidak harus seseorang yang memimpin kota, tetapi seorang pemimpin pun semua orang termasuk juga sebagai pemimpin. Kenapa pemimpin? Karena pemimpin untuk memimpin apa yang akan kita lakukan di hari ini maupun di hari yang akan datang. Kita sebagai pemuda harus jangan terbiasa dengan kata malas. Buang kata malas. Karena apa? Karena kita sebagai pemuda akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Seseorang presiden tidak akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin sampai mati, tetapi akan digantikan oleh era yang akan datang. Siapa yang tersebut? Pemuda-pemuda masa kini. Jadi pemuda sekarang harus membuang kata malas. Ada suatu makalah ulama yang masyhur, yaitu syubhan yaum rijal, bahwasanya setiap pemuda akan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karenanya, kembali lagi kita sebagai pemuda jangan sampai bermalas. Oleh karenanya kita sebagai pemuda dan mahasiswa dan mahasiswi, kita menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi, jangan sampai menganggap remeh apa yang akan kita jalani. Semua pelajaran itu pun termasuk kepemimpinan kita. Ada pelajaran yang tidak kita sukai, lalu kita tidak hadir. Apakah itu sebuah pemimpin yang benar? Tidak. Jadi semalas-malasnya kita jangan sampai kita menganggap remeh. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Saya mau tanya, mengapa kepemimpinan muda sangat penting dalam masyarakat? Mengapa kepemimpinan muda penting dalam masyarakat? Jawabannya karena kepemimpinan seorang pemuda itu pemikirannya lebih modern daripada generasi yang lebih tua. Jadi kepemimpinan muda akan memikirkan perkembangan zaman yang terjadi di masa kini. Jadi pemuda itu sama halnya dengan ilmu fikih yang mengikuti perkembangan zaman. Jikalau dulu fikih mengatakan A, B, dan C, nah ternyata zamannya sudah berubah, maka ilmu fikih ini akan berpendapat D, E, dan F. Sama halnya dengan pemuda. Jadi pemuda itu akan memikirkan pemikiran-pemikiran yang lebih modern daripada pemikiran-pemikiran orang yang lebih sepuh dari seseorang pemuda. Saya mau bertanya lagi mengenai kan pemuda zaman sekarang itu kan pemalu. Nah, gimana sih cara menghadapi rasa malunya yang sebagai pemuda itu kan kalau memimpin pasti nggak boleh malu. Bagaimana pemuda itu cara menghilangkan rasa malu tersebut? Jadi cara menghilangkan malu itu bisa dimulai dari pertemanan. Nah, apabila dalam pertemanan ini lebih banyak diam, lebih banyak merenungkan diri tanpa banyak ngomong, maka kita harus ubah cara berpikir tersebut. Kita harus menjadi orang yang sering berpendapat, kita harus menjadi orang yang sering ngomong walaupun dengan teman kita sendiri. Jadi kebiasaan ini akan bisa membawakan kita menjadi orang yang tidak pemalu. Sama halnya dalam qawaidul fikih itu ada qawaid atau kaidah yang menjadi al-adatu muhakkamah, bahwasanya adat itu menjadi hukum. Jadi setiap kebiasaan kita itu akan terbawa
dengan sendirinya sama, tidak beda jauh dengan kaidah fikih ini. Paham? Saya izin bertanya Pak Ustadz, beberapa oknum pemuda kan belum mempunyai tujuan ya. Nah, sedangkan pemuda itu calon pemimpin masa depan. Nah, pemuda itu nggak punya tujuan bagaimana jadi pemimpin gitu Pak. Terima kasih. Yang pertama yaitu harus menentukan tujuannya. Jika tujuannya sudah tercapai atau menemukan tujuan yang akan dilaksanakan, maka baru bisa dijadikan pemuda. Bagaimana sih seorang pemuda tanpa tujuan kok jadi pemimpin? Nanti yang dipimpinnya Allah berantakan. Karena itu menurut kami lebih baik jangan sampai menjadi pemimpin yang tidak mempunyai tujuan. Jadi pertanyaan tersebut intinya itu harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian pertemuan dalam kita dalam pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berhasil.